Mind your own business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di bawah bimbingan Yin Yang, Kai mulai memahami peranannya sebagai Wu Assassin. Dan Kai diperlihatkan kejadian-kejadian buruk yang menimpa teman-teman dekatnya. Sementara itu, Uncle Sik mulai menyadari kehadiran Wu Assassin yang merupakan ancaman baginya dan juga Triad. Lalu, apakah Uncle Sik juga akan menyadari kalau Wu Assassin itu adalah Kai, anak angkatnya sendiri? Inilah alur cerita dari film Wu Assassin. Film dimulai dengan Kai yang menguntit Siji di kediamannya di sebuah dermaga pinggiran kota. Awalnya saya mengira kalau aksi menguntitnya Kai ini adalah didasari dengan kecurigaannya pada Siji yang merupakan seorang anggota polisi yang sedang menyamar. Tapi ternyata tidak. Justru Kai berniat baik. Kai penasaran kenapa Siji termasuk orang yang mati seperti yang diperlihatkan dalam mimpinya. Padahal Siji adalah orang yang baru saja dia kenal. Tapi aksi menguntitnya ini ketahuan oleh Siji. Akhirnya Kai dipukuli dan diikat di salah satu sudut rumah Siji. Lalu Siji menelpon polisi dan mengatakan kalau ada pria cabul yang mengganggu di rumahnya. Setelah itu barulah Siji tenang. Dan ini dimanfaatkan oleh Kai untuk menjelaskan. Kai mengatakan pada Siji agar dia menjauhi Uncle Sik dan restoran Nicky Stick. Kai bercerita kalau Siji mati karena dibakar hidup-hidup oleh Uncle Sik. Tak lama setelah itu polisi pun datang dan Kai pun melepaskan ikatannya lalu Kai pergi. Setelah kejadian itu, Siji memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh Kai. Lalu Siji teringat dengan kejadian 15 tahun yang lalu, sebuah kebakaran yang sangat dahsyat di wilayah pecinan. Siji membuka laptopnya dan membuka kembali berita tentang kebakaran 15 tahun yang lalu. Dan dari situlah, Siji mendapatkan petunjuk. Dia melihat seorang petugas polisi yang sedang bertugas, yang mungkin saja Siji bisa mendapatkan informasi darinya. Keesokan harinya, Siji mendatangi pria itu dan meminta agar dia menceritakan tentang kebakaran yang terjadi 15 tahun yang lalu. Kemudian pria itu bercerita kalau dia sudah sering menangani kebakaran, tapi kebakaran saat itu sangat berbeda. Dia merasakan apinya yang sangat panas, dan saking panasnya sampai bisa melelehkan batu bata. Dan dia melanjutkan kalau di sana dia melihat ada orang yang bisa mengendalikan apinya. Lalu Siji mengeluarkan foto Uncle Six dan bertanya, apakah orang ini yang kau maksud? Tapi pria itu diam, lalu pergi seperti orang yang ketakutan. Kemudian di tempat yang lain, Uncle Sik memerintahkan kepada anak buahnya untuk menangkap semua koki botak yang ada di pecinan. Sebagai lanjutan dari kekhawatirannya akan munculnya Wu Assassin. Tidak terkecuali Jimmy, yang merupakan koki di restoran Jenny pun menjadi sasarannya. Karena tidak ingin kokinya dibawa, Jenny pun melakukan perlawanan. Tapi sayang, pengawal pribadi Uncle Sik yang bernama Zan terlalu tangguh untuknya. Dan Jenny pun dibuatnya tak berdaya. Kemudian sampailah berita ini kepada Kai. Kai pun langsung meluncur ke tempat Jenny dan mendapati Jenny di sana sudah dalam keadaan terluka. Kai yang tidak terima dengan hal ini, lalu dia pergi. Dan dengan kekuatan 1000 biksunya, Kai sengaja menghadang mobil yang mereka gunakan untuk membawa Jimmy, agar Kai tahu kemana mereka akan dibawa. Dan benar saja, Kai pun dibawa bersama mereka dan dikumpulkan mereka semua di sebuah gudang. Tak lama setelah itu, datanglah Uncle Sik untuk memeriksa mereka satu persatu. Dan di saat itulah, Kai mengatakan, lepaskan mereka semua. Akulah yang kau inginkan. Let him go. You want me? Mendengar hal itu, Uncle Sik pun merasa tertantang, lalu melepaskan mereka semua. Sekarang tinggallah mereka berdua berhadap-hadapan, dan Uncle Sik mengatakan pada koki botak itu, tahukah kamu siapa aku? Lalu Kai pun berdiri dan mengatakan, kau adalah seorang pria yang harus aku bunuh. Do you know who I am? You the man I have to kill.